Ilmu agama itu identik dengan ilmu bela diri. Menurut keyakinan saya. Karena gue praktisi dan gue melihat kok ini terlalu obvious untuk tidak diabaikan. Untuk diabaikan maksudnya. Ada 3 hal, ada 3 poin yang menurut gue kayaknya ini sama banget nih orang-orang yang religius dengan orang-orang yang belajar martial art. Yang pertama adalah biasanya orang-orang yang paling sok jago, yang merasa jago, yang merasa hebat itu orang-orang yang baru belajar. Yang paling ribut, yang paling beda sih. Kalau di dalam gym, di dalam sasana, di dalam perguruannya mungkin dia nggak paling jago, tapi di luar perguruannya dia merasa pengen ngetes ilmu yang dia punya. Padahal dia mungkin cuma tahu 1-2 jurus gitu loh. Tapi kebawaannya tuh pengen nyoba, pengen ngetes orang gitu loh. Nah, sementara di dalam gym dia bisa jadi lebih minder dan fanatik. Fanatik sama perguruannya, fanatik sama gurunya. Karena dia merasa mungkin sudah dikalahkan dengan mudah sama gurunya, jadi dia merasa gurunya yang paling jago. Kalau dibandingin sama guru orang lain, dia pasti ngebelain gurunya dan ngebelain ke perguruannya. Dan lebih emosional, lebih emosian. Ya gak? Nah, hal yang kedua adalah berbanding terbalik dengan yang merasa paling jago, yang paling ribut, yang paling sok jago gitu loh. Kalau orang yang ilmunya udah tinggi, level-level paling atas, biasanya lebih humble malah. Makanya kalian pernah tahu gak sih ilmu padi? Ilmu padi yang semakin berisi semakin nunduk gitu loh. Sama kalau kita semakin banyak tahu, semakin banyak belajar, biasanya tuh orang tuh semakin berasa makin bodoh. Kenapa? Karena kita menemukan semakin banyak hal yang ternyata kita nggak tahu gitu loh. Sementara orang yang baru punya 1 atau 2 kebenaran, orang yang baru terbuka pada satu pencerahan, biasanya udah ngerasa paling ngerti segalanya, paling tahu semuanya, yang lain salah. Ya nggak? Sama nggak? Nah, yang poin nomor 3 adalah pertanyaan, apakah emang udah nggak ada ya master orang-orang yang sabuknya udah tinggi, yang udah dibilang master ngajarin orang tapi masih belagu, masih sombong. Ya sebenarnya masih ada aja sih di zaman sekarang, tapi sekarang itu udah jauh lebih sedikit dibanding zaman dulu, dibanding sebelum waktu mixed martial art booming. Kok kayaknya sekitar tahun 2000-an deh. Jadi di zaman dulu tuh, atau kalau kita nonton film-film kungfu, kayaknya antar perguruan tuh kan musuhan kan. Lo kalau harus loyal di sini, lo kalau belajar yang lain berarti lo bukan murid gua lagi, atau lo harus pindah gitu loh. Nggak diakuin murid lagi. Nah itu tuh kejadian di semua cabang bela diri, di semua ilmu bela diri di masa lalu sebelum zamannya mixed martial art. Nah ketika MMA datang MMA kan itu platform untuk membuktikan siapa yang paling jago dari berbagai macam aliran bela diri. Nah setelah itu mereka tuh baru nyoba tuh si master-master bela diri itu. Ternyata ilmu mereka, disiplin mereka tidak bekerja mutlak, tidak yang paling baik mutlak. Ada yang begitu ketemu langsung menang mudah, tapi kan berarti ada yang kalah mudah kan, kalah dengan mudah. Nah terus di pertandingan selanjutnya yang tadinya menang mudah, belum tentu menang mudah lagi, bisa jadi malah kalah. Bisa jadi dikalahkan dengan mudah juga gitu loh. Jadi mereka nggak expect bahwa ilmu yang lain itu ternyata cukup tangguh juga ya. Dan ini 3 poin ini yang membuat gue ngerasain kayaknya kita bisa menilai orang-orang yang religius dan atau mungkin bahkan mungkin poin-poin pelajaran religi yang relevan dari cara mereka bersikap gitu. So, bagaimana menurut kalian? Setuju gak sama keyakinan saya?